karena adanya orang-orang akademisi yang diduga membalelo kayak Rocky Gerung, ya, baru Faisal Asegaf, Ferry Amsari, Refli Harun, Sepuluh Patah, baru dulu Fadli Zon, belakangan ini Fadli Zon udah diam-diam aja itu, ya. Yang mau saya katakan begini, kita harus melindungi lingkungan, melindungi nelayan, dan pantai itu milik rakyat, bukan milik sekelompok orang. Anies waktu dulu kan katanya menolak adanya reklamasi. Nah sekarang kenapa dibentuk untuk orang yang kaya gitu maksudnya tuh. Jadi untuk nelayannya mana kan gitu, untuk masyarakat nelayan. Untuk masyarakat kan masih tantangannya ini kan. Walaupun kita untuk menahan atau mencegah, itu kan masyarakat juga nggak bisa. Ada kewenangannya adanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Ada orang yang sangat unik di balik kasus pagar laut ini. Jangan sampai ada sape ribon gitu ya. Tentunya kalian pasti tidak lupa dengan sosok yang satu itu ya, menyamar sebagai nelayan padahal seorang caleg dari partai PKS yang sangat pandai memainkan drama seorang pemain sinetron gitu ya. Tentunya saya berharap ini Pak Khalid ya, ini yang katanya sih bapak itu sendiri pun sudah mengaku bukan warga asli Banten. Saya yakin anak abah tidak akan memainkan pola yang sama seperti di Pilpres kemarin. Ini adalah kelompok TNI yang datang langsung mengeruduk kampusnya Bung Rocky ya, maupun kampus Bung Faisal gitu ya, Faisal Asegaf ya. Ada apa ini sampai bapak TNI tersebut mengatakan jangan sampai untuk generasi muda terpengaruh katanya dengan orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Gimana kabarnya? Sehat? Begini ya, demokrasi di zamannya Soekarno itu adalah demokrasi yang terpimpin. Demokrasi di zamannya Soeharto, demokrasi Pancasila. Itu adalah sebuah demokrasi Indonesia. Tapi sekarang demokrasi Indonesia udah demokrasi kebablasan. Karena adanya orang-orang akademisi yang diduga membalelo kayak Rocky Gerung, ya, baru Faisal Asegaf, Ferry Amsari, Refli Harun, Sepuluh Patah, baru dulu Fadli Zon, belakangan ini Fadli Zon udah diam-diam aja itu, ya. Yang mau saya katakan begini, Indonesia ini jangan sampai kita izinkan, kita generasi muda, berapa tahun umur? 26. Berapa tahun umur? Saya 51 tahun. Jangan kita izinkan kita anak-anak muda, generasi milenial, kalau saya sudah masuk kepada parubaya, ya, terlalu lama dikuasai oleh orang-orang yang ngomong di media. Sebenarnya dulu lengsernya Soeharto, karena memang Soeharto itu merasa udahlah saya lengser aja ke Prabon. Tapi dalam saat demo-demo itu ada yang kotor berbicara, itulah Amin Rais. Asal kalau lihat nanti itu cuplikan YouTube Amin Rais itu, asal bicara. Padahal waktu itu dia sebagai ketua ya Muhammadiyah, ya pengurus pusat, ya ISMI dan lain sebagainya. Tapi kotor bicara, ya. Lalu diklaim dia Soeharto lengser karena dia, padahal dia tunggalinya mahasiswa. Terus ada lagi sekarang Rocky Gerung, ya, Ferry Amsari yang adalah seorang akademisi dari Sumatera Barat, ya. Ini orang-orang yang mempunyai kebencian
yang dendam ya. Nah, cuma saya lihat begini ya, Pak Joko Widodo ini memang kurang tegas dalam sebuah tindakan ya. Sebab dia berpikir lebih baik saya bekerja banyak, bekerja terus daripada menanggapi isu-isu. Tapi ini berbahaya sebenarnya. Harapan saya, kita harapkan Prabowo tegas nanti dalam kepemimpinannya ya. Sama dengan di kantor ini, kalau saya kantor ini selama saja gimana? Saya tegas ya. Mana bisa kita pakai baju hijau begini, lalu pakai topi, naik toga, ya nggak bisa, dilarang terobos kan. Nah, tapi kan banyak juga ormas pakai baju ormasnya, dipakai topi SMP, dipakai ini kan aneh-aneh banyak ya kan. Nah, kita nggak bisa itu. Nah, oleh karena itu saya berharap Rocky Gerung, Ferry Amsari, Faisal Aseka, ya kemarin itu 2 tahun yang lalu ada datang ke sini seorang ibu untuk diurus perkara hukum anaknya. Pak, tolong Pak, saya keluarga Asega, saya Asega Pak, saya asli Pak, asli saya Pak dari Arab sana Pak. Ya, kalau udah Asega memang kenapa? Mau Asega kek, mau Sujono kek, mau Perlindungan kek, mau si Bayu kek, mau si Tiurma kek, mau si Didimus kek, ya, mau si Dahlan kek, semuanya kita urus di sini. Nggak ada kalau udah cerita Asega lalu merasa dia istimewa. Walaupun juga saya urus dan turun hukumannya kan, ya turun hukumannya kan, nggak perlu sebut nama, tapi keluarga Asega. Jadi saya minta kepada Faisal Asega, kamu harus berakhir dari gaya-gayamu di negeri ini. Saya udah cek profil Anda, ya, ngelantur. Ini kebanyakan dari dosen-dosen ini, ya. Dosen-dosen ini mahasiswa fakultas hukum saya ini, ya. Hati-hati orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pengajar ini, jadi dosen ini lama-lama di perguruan tinggi ini atau di universitas ini, bisa bahaya. Bagaimana kalau SHGB Pagar Laut di Tangerang dulunya adalah sawah dan tambak yang kena abrasi? Seringkali kita melihat kenyataan yang sekarang tanpa peduli bagaimana fakta di masa lalu. Pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid menugaskan Dirjen SPPN agar dicek faktanya tentang garis pantai di Kohot Tangerang. Apakah sertifikat HGB dan SHM ada di dalam atau di luar garis pantai? Setelah dilakukan cek dan recheck, dokumen pengajuan sertifikat yang kala itu diterbitkan tahun 1982 posisinya adalah darat, tepatnya lahan bekas tambak atau sawah. Kemudian dicocokkan pula dengan Google Earth. SHGB yang tercovering di sekitar pagar bambu menunjukkan bukan laut yang disertifikatkan, tapi lahan milik warga yang telah terbawa abrasi, lalu dialihkan menjadi SHGB PT dan beberapa SHM milik warga. Jokowi nggak bersalah. Kasus pagar laut Tangerang justru disebabkan menteri dan perusahaan yang nakal. Guys, dari kemarin ramai banget spekulasi sebenarnya siapa yang ngasih izin pembuatan pagar laut yang ganggu nelayan Tangerang untuk mencari nafkah. Nah, Jokowi kan sempat disalahin guys, tapi untungnya R. Haidar Alwi kasih pembelaan yang logis buat Jokowi. Bagi pendiri Haidar Alwi Institute ini, Jokowi itu nggak bersalah guys, karena pagar laut nggak cuma ada di Tangerang, tapi juga ada di Laut Bekasi dan Surabaya. Semuanya juga bukan proyek PSN. Jokowi pun juga ngasih izin cuma buat PSN guys. Kalaupun perusahaan tiba-tiba bikin pagar laut, itu artinya mereka yang nakal, langgar perizinan. Di sini teknis perizinan yang ngasih juga menteri, bukan Jokowi. Menurut kalian, siapa sih guys yang bersalah kasus pagar laut di Tangerang ini? Apa emang perusahaan yang nakal? Masyarakat nelayan yang selama ini di mana kami susah mendapatkan bahan bakar Pak, sudah sulit, mahal lagi Pak. Saya salah satu yang menghentikan reklamasi. Jadi posisi kita jelas. Jakarta ini kita harus melindungi lingkungan, melindungi nelayan, dan pantai itu milik rakyat, bukan milik sekelompok orang. Anies waktu dulu kan katanya menolak adanya reklamasi. Nah sekarang kenapa dibentuk untuk orang yang kaya gitu maksudnya tuh. Jadi untuk nelayannya mana kan gitu, untuk masyarakat nelayan. Untuk masyarakat kan masih depannya ini kan. Walaupun kita untuk menahan atau mencegah, itu kan masyarakat juga bisa. Ada kewenangannya adanya di Pak Gubernur. Saya mewakili untuk masyarakat nelayan ya. Jadi pada intinya begini, ya silakan aja Anda kata mau dibentuk apa yang pengaruhkan reklamasi. Tapi ya tolong ya perhatikan dulu lah utama untuk masyarakat gitu. Pada 2019, Anies Baswedan tertangkap basah hendak mengkorupsi APBD DKI Jakarta saat menjabat gubernur ibu kota. Jumlahnya fantastis mencapai 82,8 miliar rupiah hanya untuk pengadaan lem Aibon dan pulpen. Sangat tidak masuk akal. Tanpa rasa bersalah, Gubernur Anies Baswedan hanya berkilah bahwa rencana anggaran 82,8 miliar rupiah itu disebabkan kelalaian stafnya. Di level itu banyak yang kemudian ada beberapa yang mengerjakan dengan
mengkorupsi APBD DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan itu tidak terungkap dalam proses verifikasi maupun pembahasan RAPBD. Tetapi, seorang anggota DPRD DKI Jakarta dengan lantang berani mengungkapkan rencana korupsi Anies Baswedan melalui media massa. Gubernur Anies Baswedan tidak punya pilihan, kecuali membuai masyarakat dengan tutur kata manis karena tertangkap basah mau korupsi APBD DKI Jakarta. Sebut aja berapa? 11 mas, dari 100. Kinerja Pak Prabowo dinilai 11 dari 100. Yakin Pak Anies? Kejam Pak memang, Pak. Sadis Pak. Kalau Pak Prabowo aja dinilai 11 dari 100. Terus Bapak waktu jadi Mendikbudnya Pak Jokowi berapa nilainya? 1 kalau saya rasa Pak. Boro-boro Pak bisa nyampai 4 tahun seperti Pak Prabowo sekarang menjabat sebagai Menhan. Bapak dulu waktu jadi Mendikbud 1 tahun 9 bulan aja udah dicopot sama Pak Jokowi Pak. Apalagi alasan pencopotannya? Kalau bukan kinerja Bapak nggak baik Pak, nggak beres Pak. Satu hal lagi Pak, lupa Bapak dulu pernah dibela, didukung, diperjuangkan oleh Pak Prabowo untuk jadi Gubernur DKI. Lupa Bapak, jangan jadi kacang lupa kulit Pak. Sah Pak untuk mengkritik, boleh mengkritik Pak, tapi jangan juga Bapak mengalahkan segala cara untuk mendapatkan simpati masyarakat. Belum pernah Pak saya lihat pengkhianatan terkejam seperti yang Bapak lakukan kepada Pak Prabowo ini Pak. Belum pernah. Kejam Bapak. Dulu Bapak deketin Pak Prabowo ketika mau menjadi Gubernur DKI. Bapak baik-baikin beliau. Sekarang Bapak mau menjadi presiden, Bapak deketin masyarakat, Bapak baik-baikin masyarakat. Tapi apakah kita mau dilupakan seperti Pak Prabowo lagi? Silakan kawan-kawan sendiri yang memilih. Udahlah, jangan main-main sama diamnya Bapak Jokowi. Kalian tahu kan kalau orang diam itu, di baliknya itu menghanyutkan. Diamnya Bapak Jokowi itu langsung mengadu kepada pemilik alam, kepada pemilik semesta, kepada Sang Pencipta. Backingannya Tuhan, backingannya Allah. Lama ini dibilang ternak Mulyono, barisan Mulyono segala macam. Saya bangga jadi ternak Mulyono. Kenapa lu? Bangga jadi ternak Mulyono. Gue bangga ada di barisan Pak Mulyono. Beliau bukan sipil, beliau bukan militer, beliau hanya orang biasa, beliau hanya tukang kayu. Tapi pengaruh Bapak Jokowi untuk negara ini, untuk Indonesia begitu kuat. Buktinya masih banyak warga, masih banyak masyarakat yang merindukan beliau dan menyayangi beliau. Padahal udah sering dibilang loh ya, jangan pernah lawan orang baik karena backingannya penguasa bumi, bukan penguasa negara. Jangan suka mengusik orang baik karena orang baik kalau diusik ngadunya ke penciptanya. Sehat terus ya buat Bapak Jokowi. Nah, pokoknya nilai-nilai kalian sendirilah teman-teman ya. Sebenarnya kemunculan Pak kali ini ya kok mengingatkan saya dengan Pak Sape gitu ya. Pokoknya ketahuan memang pandai mereka memainkan drama sinetron ini ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini
dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.